Saya Efik Sarsono. Pada akhir Agustus 2023 nanti saya akan mengadakan pameran tunggal. Tema dari karya ini adalah tentang identitas orang Tionghoa, dan saya memakai metafor mahkota duri dari Yesus. Mengapa? Karena mahkota itu adalah kebudayaan, simbol kebudayaan di mana seseorang dihargai, dinobatkan, dan seterusnya. Dan mahkota ini memang berasal dari kebudayaan nenek moyang. Nah, kemudian ketika mahkota itu diganti dengan duri dan diletakkan di kepala dari Yesus, maka itu adalah penghinaan dan sifatnya politis yang dilakukan oleh tentara Romawi. Ini kurang lebih sama dengan orang-orang Tionghoa di Indonesia yang mereka melihat bahwa identitas itu adalah bagian dari kebudayaan nenek moyang mereka yang mereka bawa dari Tiongkok ke Indonesia, dan mereka pertemukan dengan budaya-budaya lokal. Tetapi ketika identitas itu diformalkan, maka surat-surat identitas ini akan menjadi alat politik yang mendiskriminasi orang-orang Tionghoa. Nah, itulah persamaan yang saya rasakan dalam konteks persoalan identitas orang Tionghoa ini. Surat-surat keterangan kependudukan atau surat identitas yang lain, begitu juga entry permit yang diberikan oleh pemerintah Belanda kepada orang Tionghoa yang masuk ke Indonesia, dan itu surat-surat itu saya dapatkan, kemudian saya gabung dengan objek-objek yang lain, karena memang itulah pada kenyataannya bahwa surat-surat itu harus dimiliki oleh orang-orang Tionghoa yang tinggal di Indonesia. Sehingga surat-surat itu adalah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Kehidupan mereka bergabung dengan komunitasnya, bertemu dengan saudara-saudara, bertemu dengan masyarakat di sekitarnya, dan seterusnya. Dan itulah mengapa saya menggabungkan antara surat ini dengan objek-objek lain. Surat-surat ini saya coba untuk posisikan dalam konteks saat sekarang ini, di mana suasana media-media online begitu kuat mewarnai kehidupan kita saat sekarang ini. Surat identitas ini saya gabung dengan mahkota duri yang dibuat oleh seorang empu pembuat keris. Mengapa? Karena saya menginginkan logam yang bukan hanya sekedar logam, tetapi logam yang punya nilai estetika yang tinggi. Logam yang disebut sebagai logam yang mempunyai aura dan mempunyai kualitas yang bagus sekali. Karena dibuat oleh empu pembuat keris, sehingga di sini kelihatan pamor dari logam tersebut. Ternyata prosesnya pembuatan keris itu luar biasa, cukup rumit, Pak. Iya. Makanya saya kagum sekali bahwa proses itu berkali-kali tanpa gimana itu, Pak. Jadi begini, Pak, sebagaimana dari desain dan konsep yang Bapak tuangkan itu tampaknya selaras dengan dunia perkerisan. Nah, kemudian ketika Bapak menciptakan karya ini, di mana pamor itu bisa hadir. Iya. Pamor pada esensinya disebut amor. Amor artinya mencampur. Besi itu lembek, tapi kuat dan tidak mudah patah. Baja itu tajam, keras, kuat dan mudah patah. Iya. Nah, nikel itu indah, tidak berkarat. Ketiganya dicampur, harus amor. Amor artinya menyatu untuk mendapatkan tampilan yang indah. Nah, untuk mendapatkan hasil yang baik adalah dengan cara ditempa di kisaran suhu 1400 sampai 1500-an, kemudian dilipat-lipat dan seterusnya sampai mendapatkan satu ornamentik abstrak ataupun figuratif seperti ini, Pak. Nah, karya Bapak ini menerapkan namanya motif pamortiban. Pamortiban. Iya. Artinya kita semata-mata berdoa, menempa, melipat-lipat dan seterusnya sampai menghasilkan satu motif tertentu. Nah, kalau motifnya sebetulnya ini tergolong motif ilining warik. Air yang mengalir. Nah, oleh karena itu selaras dengan bentuk-bentuk yang cukup dinamis dari karya Bapak ini, termasuk duri-durinya. Iya.
Dan ini saya letakkan di atas, persis saya letakkan di atas surat identitas itu. Penggabungan ini memberikan makna bahwa surat identitas itu melambangkan sebuah penderitaan atau diskriminasi yang dialami oleh orang Tionghoa. Karya ini pengembangan dari karya Mahkota Duri, yaitu batang-batang yang berduri yang saya beri sinar. Karya ini akan memberikan satu gambaran bagaimana orang Tionghoa mendapatkan tekanan itu dan dengan tangguh mereka menghadapi tekanan itu dengan tabah, dan kemudian mereka tetap bekerja, dan kerja-kerja mereka itu di dalam menghadapi tekanan-tekanan itu mereka menghasilkan karya-karya, mereka menghasilkan kehidupan yang bisa menghidupi orang-orang lain di sekitarnya, yang bisa menghidupi karyawan yang bekerja kepada mereka. Dan inilah kekuatan dari orang Tionghoa yang kita bisa lihat sampai saat sekarang. Saya mengumpulkan ukir-ukiran ini dari satu kota, yaitu Lasem. Ukiran-ukiran ini adalah saya dapatkan dari pengumpul benda-benda lama yang kemudian saya koleksi, dan benda-benda ini memang mempunyai nilai nostalgia, nilai lama yang kemudian dihadirkan dalam karya ini. Saya buat membentuk sebagai perahu. Kenapa perahu? Karena perahu adalah lambang atau menggambarkan sebuah perjalanan manusia dari satu tempat ke tempat lain. Nah, manusia yang berjalan atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dia akan selalu membawa kebudayaannya, dan kebudayaan itu berupa ritual, kuliner, dan sebagainya, yang kemudian bergabung dengan budaya lokal, dan budaya-budaya itu diadopsi. Ini adalah bentuk-bentuk megamendung yang biasa dipakai di dalam kegiatan atau pembuatan batik dan sebagainya dari masyarakat di Cirebon. Jadi inilah yang terjadi pada saat sekarang ini, perjalanan itu membawa kebudayaan. Nah, makna dari karya ini pada saat sekarang ini adalah dengan saya hadirkan lilin-lilin listrik yang ini menggambarkan pada saat ini terjadi perubahan dari lilin yang asli untuk berdoa, maka lilin-lilin ini digantikan dengan lilin listrik. Dan lilin listrik ini menggambarkan bahwa inilah perkembangan zaman, perkembangan teknologi, di mana ritual itu pun atau tradisi itu juga mengikuti perubahan dari ritual tersebut. Ini juga semacam apa yang biasa ditaruh di kelenteng. Di kelenteng ada hiasan kelenteng untuk memuja dewa-dewa mereka, dan saya mencari motif-motif ini dari sebuah kelenteng di Semarang, di mana di kelenteng tersebut menghadirkan atau menampilkan objek-objek yang berhubungan dengan laut. Jadi saya sesuaikan dengan perahu ini.